Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk pelajaran kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-10, cara membaca bacaan wakaf. Dan kita sudah pelajari wakaf jenis yang pertama, yaitu sebelum wakaf tersebut tidak panjang, jadi kita pendekkan semuanya. Kemudian kita ke wakaf yang jenis yang kedua, yang mana sebelum wakaf ada bacaan panjang, yang mana kita tahu bahwa bacaan panjang itu ada 3, alif, kemudian waw sukun, dan ya sukun. Jadi sebelum huruf terakhir di sana ada alif, ada waw yang sukun, dan ada ya yang sukun. Maka dari itu sebelum wakaf, sebelum berhenti, sebelum kita sukunkan huruf terakhir dari ayat tersebut, maka kita panjangkan terlebih dahulu. Untuk panjang dari bacaan wakaf ini, jadi sebelum wakaf, sebelum kita sukunkan, maka kita panjangkan terlebih dahulu. Dan panjangnya ini boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh kita panjangkan 4 harokat, dan boleh kita panjangkan 6 harokat. Namun ini harus konsisten ya, dalam satu bacaan, dalam sekali duduk. Ketika kita membacanya di awal memakai panjang yang 2 harokat, maka sampai akhir 2 harokat. Apabila kita dari awal membacanya menggunakan 4 harokat, maka sampai akhir 4 harokat. Begitupun ketika kita membacanya dari awal 6 harokat. Jadi harus konsisten. Dan ini kita mulai pada saat kita membaca ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 4. Berarti untuk seterusnya bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir kita membaca suatu bacaan, sampai akhir kita bacanya 4. Karena dari awal kita membaca mat yang seperti ini 4 harokat begitu. Jadi dari sekarang kita harus memperhatikan ta'awud kita. Kita membaca ta'awud terkadang sembarangan. Bahkan ada yang tidak dibaca dengan fasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ya. Jadi jangan seperti itu. Artinya harus kita baca dengan fasih. Ta'awud kita, bismillah kita juga kita baca dengan fasih. Kemudian mat yang di akhir ini juga harus kita perhatikan panjangnya begitu. Dan saran pribadi untuk kita, karena kita sedang belajar, maka menggunakan panjang yang di tengah-tengah ya, tidak kita panjangkan terlalu pendek, tidak terlalu pendek juga, tidak juga terlalu panjang ya. Jadi kita panjangkan 4 harokat, walaupun boleh kita panjangkan 2 harokat dan 6 harokat sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi. Baik, untuk wakaf ini kita panjangkan semuanya 4 harokat, dimulai dari lafaz ta'awud kita dan bismillah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 4 harokat. Kemudian untuk seterusnya alhamdulillahi rabbil alamin. 4 harokat. Ar-rahmanirrahim. 4 harokat terus sampai akhir. Kemudian terkadang yang menjadi kendala bagi kita adalah menentukan 4 harokat itu seberapa panjangnya, sehingga kita tidak bisa mengkonsistenkan diri, mengistiqomahkan diri kita itu 4 harokat itu ya segitu gitu.
karena kita belum mendapat patokan atau ukuran yang pas mengenai kadar dari 4 harokat dari mat ini. Untuk harokat, maka kemarin kita singgung, ini bisa kita kiaskan sebagai harokat. Untuk 4 harokat, maka kita kiaskan menjadi harokat. Ya, 4 harokat berarti 4 harokat yang fathah. Seperti ini. Ini sama dengan 4. Panjang 4 harokat ini sama panjangnya dengan kita menyebutkan 4 harokat fathah. Misalkan kita menyebutkan ba, 4 harokat sama dengan kita menyebutkan ba, begitu. Dan ini patokan awal. Patokan awal menentukan berapa sih kadar 4 harokat yang tepat itu seberapa. Kemudian yang 4 harokat fathah ini atau 4 harokat kasroh atau 4 harokat dhammah tergantung dari matnya. Ini juga masih ditentukan oleh ritme bacaan kita. Kalau kita memakai ritme bacaan yang cepat, maka 4 harokat yang sudah kita ukur dengan harokat fathah sebanyak 4 kali, harokat kasroh sebanyak 4 kali, harokat dhammah sebanyak 4 kali. Ini kalau kita memakai bacaan yang lambat, maka akan memanjang dengan sendirinya. Berbeda lagi nanti ketika kita memakai ritme bacaan yang cepat, maka akan memendek dengan sendirinya. Jadi ini kembali lagi disesuaikan dengan ritme bacaan kita. Namun ukuran awal yang mana 4 harokat, kadar dari 4 harokat tersebut sama dengan 4 harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah ketika membaca mat yang 4 harokat ini atau 2 harokat atau 6 harokat, maka harus kita jaga agar tidak memasukkannya ke hidung. Ya. Dan ini sering kita dapati terkhusus pada saat huruf yang mat tersebut adalah huruf mim, kemudian diakhiri dengan huruf mim juga, atau nun yang diakhiri dengan huruf nun juga. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan yang panjang huruf mim, kemudian di akhir itu yang sukun adalah huruf nun. Nah, jangan sampai yang i itu masuk hidung. Ya, karena ini termasuk dari kesalahan, yaitu mencampurkan mat dengan suara hidung. Ya, kita ketahui bahwa mat itu keluarnya dari al-jauf, yaitu keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan, tidak keluar dari hidung. Intinya ketika memanjangkan mat yang kita belajar hari ini tidak boleh sengau, tidak boleh kita masukkan ke hidung, dan ini harus kita hati-hati. Bisa dicek seperti ini. Al-alamin. Ya. Kalau suaranya tidak berubah ketika kita pencet hidung kita, maka berarti hal tersebut menunjukkan tidak ada udara yang keluar lewat hidung. Tapi kalau berubah, al-alamin, kalau berubah seperti itu berarti masih ada udara yang lewat hidung. Dan ini harus kita ulang sampai benar-benar tidak ada udara yang lewat hidung. Artinya kita harus melafadzkan huruf mat, berapapun itu panjangnya, 1 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, dengan tidak memasukkannya lewat hidung. Itu poin-poin yang harus kita perhatikan, yaitu panjangnya harus sama. Kalau dari awal 4 harokat, maka sampai akhir 4 harokat. 6 juga seperti itu, 2 juga seperti itu.
Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, memanjangkannya tidak boleh bercampur dengan suara hidung. Kita harus melafadzkan huruf mat dari al-jauf, yaitu dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Baik, kemudian untuk huruf yang terakhir dari lafadz ini di halaman 47 misalkan, ini berharokat. Pada awalnya dia berharokat. Yukinun, ini pada awalnya yukinuna. Nanya berharokat fathah. Huruf nun berharokat fathah. Namun ketika dia wakof, ketika kita berhenti, maka kita sukunkan. Nun yang tadinya fathah, maka akan berubah menjadi sukun. Dan berarti sukun yang di sini, sukun yang ada di huruf nun ini sukun yang asli atau bukan? Sukun yang tidak asli, karena harokat awal pada huruf nun tersebut harokatnya fathah. Dia menjadi sukun karena ada sebab, yaitu sebabnya yaitu kita wakofkan atau kita berhentikan. Karena nun di sini, sukun di sini dia bukan sukun asli, maka kita bahasakan menjadi arid. Sukun yang asli, sukun yang tidak asli maka kita bahasakan, atau dalam bahasa tajwid namanya arid, ya, sukun arid. Kemudian mat yang terjadi karena sukun arid ini disebut dengan mat arid lis sukun. Mat yang disebabkan karena sukun yang arid, sukun yang tidak asli, sukun yang disebabkan karena dia wakof, ya. Dan kita ulang bahwa mat yang seperti ini, yang panjangnya 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat, dinamakan dengan mat arid lis sukun. Mat yang disebabkan karena sukun arid, sukun yang tidak asli, sukun yang disebabkan karena kita wakofkan. Baik, huruf yang terakhir dia berharokat, dan ini ketika kita tidak wakof, tidak berhenti di akhir ayat, maka kita baca harokat dari huruf tersebut, harokat asli dari huruf tersebut. Kebanyakan kita terkadang ketika kita menyambung dari satu ayat ke ayat yang lain, ini enggak kita baca harokat akhirnya. Contoh saja di ta'awudz dan bismillah misalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mim di sana kita sukunkan ketika kita membacanya sambung, dan ini tidak tepat. Ya. Kalau kita membacanya sambung, maka harokat asli yang ada pada huruf mim tersebut harus kita baca, tidak kita sukunkan. Jadi membaca yang benar adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim di sana kita baca harokatnya yaitu kasroh. Ya, ar-rajimi bismillah, begitu. Kenapa kita baca? Karena harokat aslinya adalah kasroh dan kita membacanya sambung. Ketika kita membacanya sambung, maka harokat ini dia berfungsi, dia muncul. Kecuali kalau kita bacanya berhenti, maka harokat yang tadinya kasroh akan berubah menjadi sukun. Begitu seterusnya. Ketika kita membacanya lanjut atau bacaan kita gabung dari ayat 1, 2, 3 dan seterusnya, maka harus kita baca, harus kita perhatikan harokat terakhir dari huruf tersebut. Kita lanjutkan misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita lanjutkan misalkan Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Jadi harus kita baca harokat akhir dari huruf ini, dari huruf yang berada di ayat tersebut. Harokat akhirnya harus kita baca. Tapi ahsannya, yang lebih bagus adalah kita memotong bacaan ayat per ayat. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh
Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mensifati bacaan atau qiraah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a yuqatti qira'atahu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qara'a yuqatti qira'atahu ayatan-ayatan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an memotong ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim, summa yakif, kemudian berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, summa yakif, kemudian berhenti sampai akhir ayat waladdallin, berhenti di setiap akhir ayat. Begitu. Dan ini contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baik kita memotong bacaan kita ayat per ayat walaupun nafas kita masih sampai, masih panjang begitu. Walaupun kita dalam keadaan buru-buru, ya. Kita misalkan seringnya tuh buru-buru akhirnya bacanya seperti tadi, ya. Kita sukunkan, kita sambung ayat 1 dan ayat kedua, tapi tidak tepat ketika kita menyambungnya. Artinya huruf yang terakhir dibaca sukun, padahal huruf yang terakhir harus kita baca sesuai dengan harokat huruf tersebut. Intinya ahsannya kita harus memutus bacaan ayat per ayat pada saat kita mengaji, walaupun itu ayat yang pendek, walaupun nafas kita masih cukup, walaupun kita dalam keadaan terburu-buru. Jadi lebih baik kita memotong ayat per ayat. Karena ketika kita berhenti di akhir ayat, maka ini sudah terhitung wakaf yang hasan, wakaf yang baik, meskipun masih ada hubungan dengan ayat yang setelahnya. Ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini masih ada hubungannya. Tapi kalau kita berhenti di ayat yang pertama, maka itu sudah wakaf yang bagus, wakaf yang hasan begitu. Baik, kita baca latihannya pada halaman 47 dan kita panjangkan 4 harokat. Yes, untuk latihan kita bacakan 4, kita panjangnya 4 harokat. Walaupun tadi boleh kita baca 2, 4, dan 6. Oh ya, mudahnya seperti ini. Ketika membaca latihan yang bentuknya seperti ini atau wakaf yang bentuknya seperti ini, maka kita panjangkan terlebih dahulu. Ban yastahzi'un, nin, kita panjangkan dulu, kemudian kita sukunkan. Dan pada saat kita memanjangkan tersebut, maka ini momen untuk memikirkan huruf yang setelahnya. Huruf yang terakhir ini huruf apa? Misalkan huruf shad misalkan. Terus kita ingat-ingat kembali shad yang sukun itu harus tebal, harus rokhawah. Oh berarti harus kita tebalkan, harus kita rokhawahkan. Misalkan manas, oh iya berarti huruf shad harus seperti itu. Dan ini kembali lagi ke materi sukun, bagaimana huruf ketika sukun harus kita inikan dan inikan. Ini bisa dimerojah kembali untuk materi sukun yang sudah kita lalui. Oh ya, satu lagi untuk harokat yang dhammah, misalkan kita ambil contoh yukinun, itu kita monyongkan nun, kemudian kita balikkan nun, ya. Ini tujuannya untuk menjaga agar huruf nun yang di akhir ini tipis, ya. Kalau kita biarkan nun, itu nunnya akan menjadi tebal. Beda dengan nun, un, ya beda ya. Tapi bedanya tipis. Tapi ini harus kita lakukan, tujuannya untuk menjaga agar huruf terakhir dari huruf tersebut, dari ayat tersebut, dari kata tersebut supaya tipis. Makanya kita monyongkan, kemudian kita balikkan. Ya, untuk di halaman 47 ini semua huruf yang terakhir adalah huruf nun, ya. Padahal sebenarnya ini hurufnya bermacam-macam ya. Ada huruf sin, ada huruf fa, ada huruf macam-macam, ya. Tapi yang diambil contoh di sini adalah huruf nun. Jadi kita
mudah saja ya, kita panjangkan kemudian kita sukunkan nunnya. Tapi kalau huruf nun ini maka harus yang tadi, jangan sampai masuk hidung. Ini harus kita jaga. Ya, ini rawan masuk hidung karena nun itu sendiri dia huruf yang keluar lewat hidung. Ya. Nun dia punya dua makhraj, yang satu dia makhraj yang ada di ujung lidah, kemudian makhraj yang kedua dia makhraj yang al-khaysum, makhraj yang keluar lewat hidung. Ya, pada saat kita melafadzkan itu masuk hidung. Kemudian pada saat kita nun, pada saat kita bilang pada saat nun tersebut sukun, maka itu masuk hidung. Adapun yang mat ini yang harus kita jaga. Ya, ini yang harus kita jaga. Terkadang kita masih terbawa-bawa masuk hidung sehingga matnya pun juga masuk hidung. Jadi harus kita jaga agar mat yang panjangnya 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat agar tidak masuk hidung, terkhusus pada saat huruf terakhir tersebut nun, huruf yang panjang tersebut nun, atau huruf yang terakhir dan huruf yang panjang adalah huruf mim. Karena kedua huruf ini dia huruf yang keluar dari al-khaysum. Kita baca latihannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. La yu'minun. La yu'minun. Baik, untuk hamzah ini dia sifatnya syiddah, tertahan, dan dia kuat, jadi harus kita tekan sedikit ya, kita tekan sedikit agar hamzahnya ini kelihatan sukunnya. Yuk, ya. Dan juga tidak boleh berganti atau berubah menjadi ain. Yuk, bukan. Tapi tetap hamzah, dan hamzahnya dia tertahan atau kuat sifatnya. La yu'minun. La yu'minun. Nah. Illa yazunnun. Illa yazunnun. Illa yazunnun. Ayo, Masya Allah. Bersih dari, insya Allah bersih dari al-khaysum. Ya, matnya lewat mulut. Yang lafaz seperti ini justru harus lebih kita hati-hati lagi. Tadi ada nun dan nun, mim dan mim, ya, mim yang panjang, kemudian mim yang sukun. Itu kita berhati-hati. Kemudian yang seperti ini, yang nun tersebut gunnah, nun tersebut dengung, nun tersebut tasdid. Kemudian setelah tasdid kita panjangkan, kemudian nun yang terakhir sukun. Nah, ini juga lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Karena yazun ini semuanya hidung. Ya, nun yang bertasdid ketika kita panjangkan gunahnya, ini semua udara lewat hidung. Kemudian pas nun, ya, pas nun itu tidak masuk hidung. Ya, jadi yazun itu hidung, yazun nun. Jadi ini ada perpindahan yang dari hidung, kemudian dari hidung dengung, ya, nun yang bertasdid, kemudian pas nun itu dari mulut. Dan ini ada perpindahan, dan terkadang masih ada yang dari hidung yang tersisa, itu yang harus kita hilangkan sama sekali. Kalau pas tasdid dari hidung, pas hilang tasdidnya, pas kita dhammahkan dan kita panjangkan, maka tidak ada yang dari hidung sama sekali. Nggak ada sisa-sisa suara hidung yang kita ikutkan. Ini terkadang kita masih terpengaruh begitu. Wallahu a'lam bishawab. Harus berhati-hati di lafaz yang kedua ini. Hum yuqinun.
Qafnya qaf, qi. Hum yuqinun. Baik, ki itu kaf, i. Ki. Kalau ada anginnya berarti masih seperti kaf. Dan itu bukan sifat dari huruf qaf. Qaf itu tidak terlalu banyak angin. Ki. Ki. Ya, ki. 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 Lumayan, ya. Coba kita ulang. Hum yuqinun. Baik, qafnya harus dilafatkan terus menerus ya. Untuk qaf masih seperti kaf. Wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun. Wa hum ya'lamun. Wa hum ya'lamun. Amma ta'malun. Amma ta'malun. Baik, gunnahnya dipanjangkan, kemudian mimnya jangan terlalu panjang, 2 harokat saja. Amma ta'malun. Baik. Wala takfurun. Wala takfurun. Baik. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Berarti qafnya harus dilatih ya. Untuk qaf masih terlalu banyak angin. Wa bihi ya'dilun. Wa bihi ya'dilun. Kanu yafsukun. Kanu yafsukun. Masya Allah, ahsan. Ini untuk yang lafaz seperti ini harus kita hati-hati huruf fa yang sukun, karena setelahnya huruf sin. Jadi harus kita hameskan, harus kita anginkan, keluarkan banyak angin. Yafsu, ya, yafsu. Ini terkadang angin dari huruf fa ini gabung ke huruf sin, sehingga kita membaca huruf fa yapsu, seperti huruf p. Yapsukun, yapsukun. Ada anginnya tapi juga nggak terlalu nampak, ini juga masih keliru. Jadi harus kita hameskan. Yafsu, yafsu, begitu. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'allakum, kaki kum. La'allakum tattaqun. Ayo, Masya Allah, untuk qaf antum yang dhamma bagus aja. Ya, ternyata yang kasrah aja yang perlu untuk disedikitkan hamesnya. Kalau ku, ya seperti qaf. Kalau ki, itu yang seperti kaf. Fihi yakhtalifun. Fihi yakhtalifun. Nah, untuk lafaz yang seperti ini yang sering kita terjatuh kesalahan di dalamnya, ya. Fihi, hi-nya ini yang harus kita hati-hati, jangan sampai kita panjangkan. Kenapa? Karena hi tidak ada panjangnya, betul. Kemudian hi juga ini di akhir kata yang pertama. Ya, kemarin kita sudah sampaikan beberapa hal yang harus kita hati-hati, yaitu salah satunya yang seperti ini. Di akhir dari kata yang pertama, kalau dia tidak panjang, maka harus kita pendekkan. Ini sebenarnya ada momen, ada hal yang harus kita manfaatkan agar hi-nya tidak panjang, yaitu pada lafadz fi-nya. Ya, fihi, enak kalau yang seperti itu. Maksudnya dengan kita memanjangkan terlebih dahulu fi-nya, kemungkinan hi-nya ini bisa kita kontrol, kita hati-hati agar
agar dia tidak panjang. Fihi ya, makanya fi-nya di sini dipanjangkan terlebih dahulu dan kita bisa gunakan untuk bersiap-siap agar hi-nya tidak memanjang. Antum masih ada memanjang sedikit tadi hi-nya. Kita ulang. Fihi yakhtalifun. Naam. Wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Yap. Kemudian untuk lafadz yang setelah itu, setelah walahum yahzanun, ini hi-nya juga harus kita hati-hati, jangan sampai memanjang juga. Caranya yaitu kita manfaatkan atau kita mengambil momen ya, yaitu pada huruf ya yang sukun sebelumnya. Ilai, nah itu kita manfaatkan agar haknya pendek. Ilaihi, ya, ilaihi ro, begitu. Jadi selalu ada momen. Terkadang kita yang kurang perhatian saja. Selalu ada momen yang bisa kita gunakan agar huruf tersebut bisa kita pendekkan atau lafadznya nggak kaku. Terkadang kita nggak siap untuk memendekkan huruf hi, nggak siap untuk memendekkan huruf-huruf tertentu karena ya karena mendadak gitu. Oh ternyata pendek begitu. Akhirnya kita panjangkan. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian akhirnya juga kaku bacaannya karena nggak siap. Ya, oh ini ternyata pendek begitu. Jadi ada momen yang bisa kita gunakan untuk melirik huruf yang setelahnya ini. Oh ternyata ini pendek. Jadi harus siap. Kita bisa siap untuk memendekkan huruf tersebut. Ilaihi raji'un. Ilaihi raji'un. La'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun. Kafnya ketika dhammah harus kita jelaskan hamznya supaya beda dengan qaf. La'allakum kakiku. La'allakum tahtadun. Naam. Humul muflihun. Humul muflihun. Baik, untuk lamnya kita tipiskan. Humul. Itu masih tebal. Kita balikkan. Humul muflihun. Aywa. La'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Mumtaz, masyaallah. Kafnya harus seperti itu. Fahum la yarji'un. Fahum la yarji'un. Itu sudah bagus, cuman ro-nya harus tebal. Yar. Fahum la yarji'un. Itu sudah tebal, tapi getarannya masih terlalu banyak. Yar, bukan seperti itu, tapi yar. Fahum la yarji'un. Aywa. Ka'annahum la ya'lamun. Ka'annahum la ya'lamun. Wahum fiha khalidun. Wahum fiha khalidun. Baik, terkadang kita juga salah dalam mengambil momen. Artinya salah dalam mengambil sesuatu hal yang bisa kita gunakan untuk memikirkan huruf setelahnya. Ya,
Contohnya seperti ini. Wahum fi, humnya ini dipanjangkan dengungnya, dipanjangkan sukunnya. Kenapa? Karena memikirkan huruf setelahnya ini apa? Ya, akhirnya dengan mungkin tidak sadar, ya. Dengan tidak sadar, secara tidak sadar memanjangkan huruf mim yang terlalu kepanjangan. Mim di sini tidak boleh seperti tadi. Karena apa? Karena memikirkan huruf setelahnya. Jadi ini mengambil momen yang tidak pas. Begitu. Wa nahnu lahu 'abidun. Wa nahnu lahu 'abidun. Wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun. Untuk lafadz yang setelahnya ini ada hamzah, kemudian di atasnya ada kepala sod atau ro susod. Ini namanya hamzah wasol dan dia tidak dianggap, tidak dibaca dhammah apalagi fathah, karena bentuknya tidak seperti dhammah, bentuknya juga tidak seperti fathah. Jadi diabaikan saja, langsung disukunkan ke huruf shin. Kemudian washkuru li, lafadz li di sini ada ya. Ya ini harus tidak boleh diabaikan kalau ya. Ya ini walaupun tidak bertitik dua, tapi tetap kita anggap. Sedangkan kita tahu apabila ada huruf yang kasroh setelahnya ada huruf ya, maka kita panjangkan 2 harokat. Dan ini sering sekali terlewat. Kita sering terlewat bahwa yang ada ya seperti ini, ada ya, itu sering kita pendekkan. Yang benar adalah harus kita panjangkan 2 harokat. Begitu. Kita baca. Washkuru li wa la takfurun. Washkuru li wa la takfurun. Takfurun. Washkuru li wa la takfurun. Yap, ini sering ada di beberapa lafadz ya. Kita sebutkan beberapa saja. Apabila ada kaf dan ta yang sukun, kita harus mensidahkan, menekan, menahan, kemudian kita anginkan. Ak, at, seperti itu. Dan itu harus ya, karena 2 ini sifat yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian terkadang angin ini bisa hilang karena huruf setelahnya juga huruf yang punya sifat hamas, punya sifat angin juga, sehingga anginnya ini gabung ke huruf yang punya sifat, huruf setelahnya yang punya sifat angin tadi. Contohnya kazzabat samud, kazzabat sa. Di sini taknya harus kita sidahkan dan kita anginkan, kita hamaskan. Kemudian di sebelahnya ada huruf sa. Sa itu kita tahu bahwa dia punya sifat hamas, punya keluar banyak angin, sehingga terkadang angin dari huruf ta kazzabat itu gabung ke huruf sa. Jadi kita bacanya seperti ini, kazzabat samud. Mana angin dari huruf ta? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena gabung ke huruf sa. Ini tidak benar. Yang benar adalah kazzabat samud. Ya. Atau contoh yang lain, nuzilat surah. Nuzilat, kita anginkan dulu baru kita sebut huruf sin. Surah. Jangan nuzilat surah. Mana angin dari huruf ta? Nggak ada. Ini juga sebuah kesalahan. Di lafadz yang kita baca barusan juga salah satu dari yang kita sebutkan tadi. Ya, salah satu yang harus kita hati-hati dari yang kita sebutkan tadi. Tak, ini harus kita anginkan. Fu. Nah, ini fa ini juga huruf yang punya sifat hamas yang keluar banyak angin, sehingga terkadang anginnya ini gabung ke huruf fa. Takfurun. Mana angin dari huruf kaf? Gabung ke huruf fa. Ini tidak benar. Yang benar harus kita anginkan takfurun dan kita pisahkan dengan huruf fa. Takfurun. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Punya antum anginnya nggak ada tadi. Hamasnya tidak nampak. Kita baca ulang.
washkuru li wala takfur. Washkuru li wala takfurun. Baik, mungkin sudah disampaikan di video sebelumnya bahwa ketika kita ingin mendapatkan angin yang bagus, maka jangan lupa untuk mensidahkan, menahan dulu, menekan dulu supaya anginnya keluar bagus. Tak, itu ditekan kuat. Tak, tak, at. Jadi harus ada tekanan supaya anginnya bagus, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Hamzahnya tidak panjang. Wa ati. Fattaqullaha wa ati'un. Sudah bagus, tapi poknya kurang tebal. Wa ati. Ti. Fattaqullaha wa ati'un. Iya, ini cukup susah ya. Hamzahnya ini harus kita jaga juga, jangan sampai seperti ain. Wa a, bukan wa a. Ti. Wa ati. Fattaqullaha wa ati. Fattaqullaha wa ati'un. Sedikit lagi sempurna, tapi toknya terlalu panjang tadi. Fattaqullaha wa ati'un. Ayo, labas, masyaallah antum, barakallahu fiik. Ya, untuk lafaz yang terakhir ini kita harus dituntut untuk cepat melirik ke huruf setelahnya. Terkadang kayak gini kita bacanya. Terkadang kita kayak gini. Fattakullah. Kunya ini dipanjangkan. Ya, karena memang ada waw. Kemudian kita melirik ke setelahnya. Oh, ternyata ketemu dengan tasydid. Astagfirullah, ternyata dipanjangkan. Jadi salah kalau dipanjangkan. Walaupun ada wawnya, ada panjangnya, tapi karena bertemu dengan tasydid nggak fungsi panjang ini. Jadi langsung ditasydidkan. Terkadang karena kita terlambat untuk melirik atau terlambat untuk menyadari bahwa di setelahnya ada tasydid, maka kunya dipanjangkan terlebih dahulu. Fattakullah, ini tidak tepat. Yang benar harus langsung ditasydidkan ke huruf lam. Wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya yang harus ini kiranya yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Maka untuk memungkinkan bacaan kita, melatih lisan kita, ya riyadhatul lisan, olahraga lisan, kita harus sering-sering melafadzkan huruf-huruf yang mana huruf tersebut harus kita lafadzkan sesuai dengan makhrajnya. Ya, sehari-hari kita ngobrol nggak pakai huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Nggak pernah kita menyebutkan huruf ain, huruf kha mungkin pernah tapi jarang. Kemudian nggak pernah kita menyebutkan huruf ha. Kemudian nggak pernah kita memperhatikan ha dengan ha ini harus dipisah ketika ngobrol sehari-hari. Sehingga ketika kita ngaji, kita sedikit kesulitan karena kita tidak terbiasa untuk melafadzkan huruf-huruf tersebut secara fasih. Maka dari itu, supaya lisan kita terbiasa, maka kita harus rajin membaca latihan-latihan yang ada di buku ini atau mungkin latihan-latihan yang ada di buku yang lain atau di dalam Al-Quran supaya lisan kita bisa fasih, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita bisa melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan fasih, dengan benar sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.